semangat untuk memperbaiki citra diri, semangat untuk memperbaiki citra institusi, agar TNI dan Polri semakin dicintai dan dipercaya oleh rakyat. Meskipun sekarang ini memang rankingnya sudah tinggi, tetapi kalau kita perbaiki terus itu akan bisa naik lagi. Karena seragam yang saudara kenakan itu dampaknya sangat besar sekali. Jika melakukan hal yang baik, saudara-saudara semuanya akan dicintai dan dihormati rakyat. Saya berikan contoh. Ini hal-hal yang kecil-kecil, tapi menjadi hal-hal yang humanis. Polisi ngambil rapot anak yatim. Ini di Bandung. TNI membantu motor mogok seorang ibu di Pontianak. Ini hal-hal seperti ini, hal yang humanis. Polisi membekuk oknum bersenjata di Jakarta. Ini sekali lagi hal-hal yang humanis, di mana masyarakat merasa diayomi dan dilindungi. Dan kalau sudah ada yang ngambil, klik, naik, ini akan menjadi hal, kalau ini tadi yang saya berikan contoh 3 hal tadi, semakin banyak itu dinaikkan akan semakin baik bagi citra institusi dan kepercayaan terhadap institusi. Tapi sebaliknya, jika saudara-saudara melakukan hal yang dinilai buruk, maka dampak negatifnya juga akan besar. Hati-hati mengenai ini. Misalnya ketahuan atau terlibat judi online. Ada yang terlibat penganiayaan. Ada yang terlibat narkoba. Terlibat pelecehan. Ini akibatnya terhadap institusi juga akan, kepercayaan akan turun. Karena apa? Ya, sekarang ini zaman keterbukaan, kita semua harus sadar, sekarang ini ada zaman keterbukaan. Hal-hal yang saudara-saudara anggap itu sepele, itu kecil, bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Bisa menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas. Bila kita salah mengelola. Sehingga saya minta hati-hati betul mengenai soal-soal seperti yang tadi saya sampaikan. Karena negara kita, karena Indonesia butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Perlu kita tahu semuanya, negara-negara lain sekarang ini pada posisi yang masih sangat berat sekali, struggle, berjuang untuk bisa keluar dari krisis ekonomi. Satu-satu sudah mulai masuk pada posisi krisis. Karena dampak dari COVID-19 itu sampai sekarang belum berhenti terhadap growth, pertumbuhan, terhadap inflasi, terhadap pengangguran, terhadap lapangan kerja. Dampaknya sampai sekarang di negara lain masih berdampak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Betapa sangat beratnya. Saudara-saudara bisa buka di Google kondisi sekarang di Eropa seperti apa, kondisi di Amerika seperti apa, kondisi di beberapa negara di Afrika seperti apa. Tidak mudah. 26 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Sekali lagi, negara kita Indonesia butuh stabilitas untuk tumbuh. Butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan. Enggak mungkin negara yang berkonflik bisa membangun, enggak mungkin. Coba aja lihat di negara-negara di Timur Tengah yang konflik, berapa tahun mereka berkonflik, apa bisa membangun? Enggak mungkin bisa. Enggak mungkin tumbuh dan enggak mungkin bisa membangun. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional.
butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat. Lagi, apalagi di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Rivalitas, geopolitik yang memanas, perang dagang, perlombaan senjata, menambah ketidakpastian dunia dan membuat tantangan-tantangan saat ini menjadi sangat kompleks, sulit diselesaikan dalam lingkup global, juga sangat sulit dikalkulasi. Kalau keadaan nggak normal seperti sekarang ini, keadaan global nggak normal seperti ini, sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Mau ngitung kurs dolar ke rupiah, sulit. Mau berhitung harga minyak tahun depan berapa atau tahun ini diperkirakan, sangat sulit kalkulasinya. Nggak kayak keadaan normal itu kalkulasinya selalu hampir tepat, meskipun nggak bisa tepat, tapi hampir tepat. Sekarang ini penuh dengan ketidakpastian sehingga kalkulasinya sangat sulit. Dan saat ini negara kita berada dalam fase yang sangat penting. Supaya kita sadar semuanya, Oktober bulan depan itu ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. 1 bulan lebih sedikit akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. November akan ada pemilihan serentak, pilkada serentak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang sudah terjaga sampai saat ini. Hal-hal yang kecil-kecil segera selesaikan. Jangan menjadi sebuah persoalan yang membesar. Segera, secepatnya. Lagi, sehingga saya minta TNI dan Polri harus menjaga betul stabilitas. Mendukung penuh transisi pemerintahan, agar mulus. Pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Juga dukung penuh penyelenggaraan pilkada. Jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Terakhir, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan kekerasan kepada perempuan dan anak. Minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi yang pertama bagi perempuan dan anak dalam mencari perlindungan. Di dalam pikiran para perempuan dan anak, mikirnya kalau minta perlindungan itu di sini TNI dan Polri. Dari KDRT, dari kekerasan seksual, dari kekerasan fisik, dari bully-bulian, dari penganiayaan. Oleh sebab itu, berdayakan yang namanya Babinsa, berdayakan yang namanya Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak dalam pertolongan pertama. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, atas kerja keras saudara-saudara selama ini